Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Wedding Agreement Season 2 episode 2. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 2 ini diawali dengan memperlihatkan lanjutan pada episode sebelumnya, pada saat Tari dan Bian sedang bertengkar hebat. Sampai akhirnya Bian pun terbawa emosi dan tanpa sadar ia mengatakan ingin berpisah dengan Tari. Dan ucapan Bian itu pun diketahui oleh Bude dan Pak D-nya Tari, yang saat itu tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Tari pun langsung menghampiri Budenya dan memeluk Budenya. Sedangkan di sini Pak D-nya pun terlihat sangat kesal dan sangat emosi kepada Bian. Apalagi Bian menalak Tari untuk yang ketiga kalinya. Karena pada season 1 sebelumnya Bian sudah menalak Tari 2 kali. Lalu scene pun berpindah. Di esok harinya Pak D-nya Tari meminta untuk berkumpul dengan Bian dan juga kedua orang tuanya. Saat itu Pak D-nya Tari ingin membahas mengenai masalahnya Bian yang sudah menalak Tari sebanyak 3 kali. Lalu di sini Pak D pun mengatakan tentang syariat dalam Islam mengenai suami yang menalak istrinya sampai 3 kali. Dan di dalam syariat Islam, jika suami melakukan hal itu maka mereka harus bercerai. Dan apabila mereka mau rujuk, Tari harus menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain. Kemudian apabila nantinya Tari sudah bercerai dengan lelaki tersebut, maka Tari bisa balik lagi bersama Bian. Namun saat itu mamanya Bian tidak setuju karena menganggap mungkin itu hanya ketidaksengajaan Bian dalam mengucapkan hal itu. Namun di sini Pak D tetap meminta mereka untuk bercerai dan berpisah karena mereka tidak boleh melanggar syariat agama mereka sendiri. Lalu di sini Tari pun diminta untuk berbicara oleh ayahnya Bian karena semua orang yang ada di sana juga pengen tahu jawaban dari Tari mengenai masalah mereka. Lalu di sini Tari pun mengatakan kalau Pak Ade adalah walinya Tari, pengganti ayahnya. Jadi Tari bakal ngikutin apa yang Pak Ade tentukan. Tari juga mengatakan kalau ia berserah diri kepada Allah. Ia pun mengatakan itu sambil menangis. Kemudian di sini Pak Ade mengatakan kalau permasalahan ini akan dibawa ke pengadilan agama, biar hakim yang memutuskan. Di sini Bian pun terlihat sangat murung dan sangat sedih. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat menyesal dengan ucapannya waktu itu. Lalu pada scene berikutnya Bian pun pergi ke rumahnya. Namun saat itu ia hanya ingin mengambil pakaiannya saja. Karena saat itu Bian dan Tari sudah mulai pisah rumah. Saat itu Bian kembali ke rumah ayah dan mamahnya. Kemudian pada saat Tari memberikan baju untuk Bian, di sini Bian pun mengatakan kepada Tari kalau saat itu Bian sangat menyesal. Bian menganggap kalau hal itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Lalu di sini Bian pun meminta maaf kepada Tari. Lalu Tari pun memaafkan Bian dan Tari juga mengatakan kalau hukum agama harus dipatuhi dan mereka harus berpisah. Lalu Bian pun mengatakan meskipun begitu, Bian bakal selalu cinta sama Tari dan juga sama Fatih. Lalu setelah itu Bian pun pergi untuk berangkat ke kantor. Dan sebelum pergi, Bian pun diberikan bekal makanan oleh Tari. Lalu pada saat di kantor, Bian pun masih terlihat sedih dan sangat hancur. Saat itu Bian benar-benar sangat merasakan sakit hati yang sangat mendalam. Dan pada saat Bian makan masakan dari Tari, ia pun menangis sampai ia teringat pada saat dulu ia baru pertama kali mencoba masakannya Tari. Di sisi lain, Tari juga merasakan hal yang sama. Saat itu ia terlihat sedih dan sangat murung, sampai-sampai ia juga tidak nafsu untuk makan. Di sini Pak D dan Budenya pun terlihat gak tega sama Tari. Namun apa boleh buat, mereka tidak bisa melanggar hukum Allah. Lalu pada scene selanjutnya, pada saat Bian pulang dari kantornya, ia masih terlihat sangat sedih dan tidak bersemangat. Pada saat ditawari makan pun Bian menolaknya dan langsung masuk ke kamarnya. Lalu pada saat di kamar, Bian pun masih memikirkan Tari dan juga Fatih. Dan saat itu ia juga sempat membayangkan kejadian pada saat mereka liburan di pantai. Dan ternyata saat liburan di sana Bian tidak fokus dengan Tari maupun dengan Fatih. Saat itu Bian ternyata sedang kuliah. Bian kuliah lagi karena ia ingin belajar bisnis agar perusahaannya bisa berjalan dengan baik.
Sebenarnya ini juga tuntutan dari pekerjaannya Bian juga. Setelah Bian mengambil alih perusahaan ayahnya, ia semakin sibuk dan banyak masalah yang terjadi di kantor. Hal itu membuat Bian untuk memutuskan mengambil kuliah jurusan bisnis agar ia bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Dengan begitu waktu Bian semakin sedikit dengan keluarganya. Saat itu Tari pun sangat kesal kepada Bian. Namun apa boleh buat, di sini Bian juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perusahaannya. Lalu di esok harinya memperlihatkan Sarah yang saat itu sedang mengadakan kegiatan di sekitar masjid. Lalu pada saat hendak keluar dari masjid, ia pun melihat Bian yang ada di dalam masjid. Ternyata saat itu Bian habis sholat. Di sini Sarah pun melihat Bian dari kejauhan. Tatapan Sarah ke Bian terlihat masih sangat peduli kepada Bian. Karena pada saat itu Bian terlihat sangat sedih dan terlihat sedang banyak masalah. Namun di sini Sarah pun pergi dari sana dan melanjutkan kegiatannya bersama teman-temannya yang lain. Di sisi lain memperlihatkan Tari yang bertemu dengan Ami. Ia pun kembali bercerita mengenai masalah keluarganya. Di sini Tari pun bilang kalau sebenarnya Tari juga salah. Seharusnya Tari nurutin Bian agar Tari fokus ke keluarga dan menjadi ibu rumah tangga. Namun di sini Ami pun bilang kalau semua ini udah terlanjur terjadi. Tari harus bisa menerima dan belajar dari masalah ini. Kemudian di sini Ami juga mengatakan kalau semisal Tari mau balik lagi sama Bian, Tari harus menikah dulu sama orang lain. Habis itu cerai dan bisa balik lagi sama Bian. Mendengar hal itu pun Tari semakin pusing memikirkan hal itu. Tapi di sini Tari berharap ada keajaiban agar Tari dan Bian tidak jadi cerai. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Sarah dan Bian yang kembali bertemu di masjid. Ternyata saat itu Sarah memang sering mengadakan kegiatan di sana. Lalu setelah melihat Sarah yang sudah berubah menjadi lebih baik, Bian pun mengatakan kalau ia lebih suka dengan Sarah yang sekarang. Namun di sini Sarah pun membalas dengan mengatakan kalau Sarah lebih suka sama Bian yang dulu. Soalnya Bian yang sekarang tuh terlihat lebih banyak masalah dan selalu terlihat sedih. Namun di sini Sarah tidak menanyakan tentang masalahnya Bian, karena Sarah juga sudah berjanji untuk tidak mengganggu lagi hubungan Tari dan juga Bian. Di sini Sarah hanya mencoba untuk menyemangati Bian agar Bian tetap sholat meski sedang mengalami banyak masalah. Lalu setelah Bian pergi dari sana, Sarah pun tiba-tiba melamun memikirkan masa lalunya pada saat masih di Australia. Pada saat di sana, Sarah, Salman dan juga Aisyah sering menghabiskan waktu bersama. Namun pada saat suatu ketika, pada saat mereka sedang jalan-jalan, tiba-tiba Aisyah jatuh karena badannya lemas. Alhasil Sarah dan Salman pun langsung membawa Aisyah ke rumah sakit. Kemudian lamunan Sarah pun terhenti ketika temannya datang menghampiri Sarah. Di sini kita masih belum tahu kelanjutan pada saat Aisyah dibawa ke rumah sakit. Lalu pada scene selanjutnya memperlihatkan Bian yang sedang terlihat pusing memikirkan masalah yang Bian alami. Lalu scene pun kembali ke masa lalu pada saat Bian sedang marah-marah di depan karyawannya. Ternyata saat itu perusahaan Bian sedang banyak masalah. Selain itu Bian juga sedang memikirkan Tari pada saat mereka sedang berantem karena di antara mereka selalu tidak ada waktu buat Fatih. Dan pada saat itu Bian menyarankan ke Tari agar Tari fokus mengurus rumah tangga dan juga ngurusin Fatih. Bian meminta agar Tari tidak lagi bekerja di kafenya. Bian mengatakan hal itu dengan nada yang tinggi kepada Tari. Namun setelah Bian mengatakan hal itu, ia terlihat sangat menyesal. Kemudian lamunan Bian pun terhenti ketika Pak D-nya Tari mengirimkan pesan kepada Bian. Ternyata saat itu Bian sudah ditunggu di pengadilan agama untuk menindaklanjuti sidangnya bersama Tari. Singkat cerita, sidang pun sudah dimulai. Di sini Pak D yang melihat Tari dan Bian bertengkar pun dimintai penjelasan oleh hakim. Pak D pun menjelaskan semua yang terjadi pada saat Bian mengucapkan talak kepada Tari. Kemudian setelah Pak D, selanjutnya giliran Tari dan Bian yang dimintai penjelasan. Di sini hakim pun bertanya kepada Bian, apakah benar Bian melakukan itu semua, seperti yang diucapkan oleh Pak D-nya Tari sebelumnya. Lalu Bian pun menjawab, iya. Bian mengatakan semua itu di luar kesadaran Bian. Namun di sini Pak Hakim pun tetap memutuskan meskipun sadar ataupun tidak sadar, Bian sudah mengucapkan talak kepada Tari. Di sini Bian pun hanya bisa pasrah. Lalu Pak Hakim pun bertanya kepada Tari, apakah Tari ada tanggapan? Lalu di sini Tari pun mengatakan kalau ia tidak ada tanggapan sama sekali. Tari akan ikut keputusan Pak Hakim saja. Lalu setelah itu Pak Hakim pun memutuskan untuk melanjutkan sidangnya minggu depan.
sekaligus untuk membacakan keputusan hasil sidang. Di sini Bian dan Tari hanya bisa pasrah dan merasa sangat sedih. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Bian yang kembali datang ke rumahnya Tari. Saat itu ia hendak mengambil barang-barang dan bajunya yang masih tertinggal di sana. Saat itu Bian juga sempat bertemu dengan Fatih. Bian mengatakan ke Fatih kalau Bian mau nginep di rumah opanya Fatih. Di sini Bu Darmi pun terlihat sangat sedih, bahkan ia menangis ketika melihat Bian akan berpisah dengan Fatih dan juga Tari. Kemudian Bian pun mengucapkan terima kasih kepada Bu Darmi dan meminta Bu Darmi untuk menjaga dan merawat Fatih. Lalu setelah itu Tari pun datang. Di sini mereka berdua pun sudah bingung mau ngomong apa. Sampai akhirnya di sini Bian pun tiba-tiba memeluk Tari sambil menangis. Di sini Tari pun hanya bisa terdiam dan tidak membalas pelukan dari Bian. Lalu setelah memeluk Tari, Bian pun langsung pergi dari sana tanpa mengucapkan apapun kepada Tari. Dan setelah Bian pergi dari sana, Tari pun menangis terseduh-seduh. Di sini Tari benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya itu. Kemudian pada scene berikutnya, sidang kedua pun tiba. Sidang kedua ini adalah sidang penentuan keputusan dari hakim. Singkat cerita, di sini Pak Hakim pun sudah memberikan keputusan. Namun tiba-tiba di akhir film ini, suara dari film ini tiba-tiba dibikin hilang dan hening. Alhasil kita pun dibuat penasaran mengenai hasil dari keputusan hakim. Namun kita juga bisa menilai dari ekspresi Bian dan juga Tari. Saat itu setelah hakim memberikan keputusan, Tari pun langsung menangis meneteskan air mata yang sangat banyak. Begitu juga dengan ekspresi Pak D, Budenya Tari dan juga kedua orang tuanya Bian. Dari ekspresi mereka kita bisa menilai kalau pada saat itu Bian dan Tari sudah resmi bercerai. Saat itu Bian juga merasa sedih dan menangis setelah hakim sudah mengetuk palu. Dan episode 2 pun berakhir sampai di sini. Dan itu alur cerita dari film Wedding Agreement Season 2 episode 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.